Pada hari ini, Selasa 9 Desember 2025, saya selaku juru bicara Polri akan menyampaikan informasi. Yang pertama adalah terkait update penanganan bencana alam Polda Aceh, Polda Sumut, dan Sumbar hingga tanggal 9 Desember 2025. Polri bersama berbagai instansi terkait terus melakukan upaya penanganan darurat menyusul bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan laporan terkini, bencana ini telah memberikan dampak signifikan terhadap jutaan warga di 3 provinsi tersebut. Di Provinsi Aceh, tercatat 1.926.948 jiwa terdampak dengan 18 kabupaten kota yang mengalami dampak langsung. Hingga saat ini, terdapat 1.978 titik lokasi pengungsian dengan total 831.100 jiwa mengungsi. Di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 1.600.000 jiwa terdampak. Di 19 kabupaten kota, jumlahnya pengungsi tercatat 40.900 jiwa yang tersebar pada 187 titik pengungsian. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 256.681 jiwa terdampak di 16 kabupaten kota, di mana total pengungsi mencapai 18.900 jiwa yang kini tersebar di 59 titik pengungsian. Terkait jumlah bencana alam, data menunjukkan tingginya angka kejadian bencana alam di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana Aceh mencatat total 220 kejadian bencana didominasi oleh 137 kasus banjir dan 72 tanah longsor, serta 19 kejadian pohon tumbang. Sementara di Sumatera Utara, jumlah bencana mencapai 907 kejadian dengan banjir sebagai yang tertinggi itu sebanyak 623 kejadian. Diikuti 250 tanah longsor, 28 pohon tumbang, dan 6 angin puting beliung. Sementara di Sumatera Barat melaporkan 472 kejadian bencana, terdiri dari 274 banjir, 153 longsor, 43 pohon tumbang, dan 4 angin puting beliung. Kemudian terkait jumlah korban bencana, data korban bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan tingginya dampak yang ditimbulkan akibat rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam periode terakhir. Adapun total korban secara keseluruhan sebanyak 6.186 korban jiwa. Dengan rincian sebagai berikut, di Provinsi Aceh tercatat 4.690 korban dengan rincian 391 meninggal dunia, 479 luka berat, 3.789 luka ringan, serta 31 orang dinyatakan hilang. Kemudian di Sumatera Utara, jumlah korban mencapai 1.148 orang, terdiri atas 339 meninggal dunia, 544 luka berat, 158 luka ringan, dan 107 orang hilang. Kemudian di Sumatera Barat tercatat 348 korban dengan 235 meninggal dunia, 20 luka berat tanpa korban luka ringan, serta 93 orang hilang. Secara total, jumlah korban akibat bencana di 3 provinsi tersebut mencapai 965 meninggal dunia, 1.043 luka berat, 3.947 luka ringan, dan 231 orang hilang. Hingga saat ini, 727 korban meninggal telah berhasil diidentifikasi, sementara 238 lainnya masih dalam proses identifikasi. Untuk status bencana wilayah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar,
Untuk Aceh, status terkini penanganan bencana di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa sejumlah wilayah masih mengalami dampak signifikan, terutama terkait akses transportasi di darat. Kemudian 2 kabupaten yaitu Aceh Tengah dan Bener Meriah tercatat sebagai wilayah terdampak yang hingga kini tidak dapat dilalui melalui jalur darat akibat akses yang terputus. Sementara itu, beberapa wilayah lain masih bisa dilalui jalur darat, namun dengan kondisi medan berat, yaitu Aceh Tenggara melalui Sumatera Utara, Gayo Lues melalui Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang melalui Sumatera Utara, serta wilayah Langsa, Aceh Utara, Aceh Timur, Biren, dan Lok Sumawe. Selain itu, terdapat sejumlah wilayah terdampak yang masih dapat diakses melalui jalur darat meskipun dengan kewaspadaan tinggi. Wilayah tersebut meliputi Pidi, Pidi Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, serta Subulus Salam dan Aceh Singkil yang dapat diakses dari arah Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara, update status bencana di wilayah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa wilayah yang terdampak dengan kondisi akses darat berat adalah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hanya dapat dilalui melalui jalur dari Subulus Salam, Aceh. Meskipun demikian, akses masih tersedia dan membantu memperlancar proses distribusi bantuan serta mobilisasi tim penanganan bencana. Sementara itu, sebagian besar wilayah di Sumatera Utara tetap dapat dilalui jalur darat dengan akses normal. Di wilayah tersebut meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kota Bincai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Serdang Bedagai, Humbang Asundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, hingga Kabupaten Batubara. Kemudian terkait dengan wilayah Sumbar, update status bencana di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa sejumlah wilayah mengalami kondisi medan berat yang terdampak pada mobilitas tim bantuan dan distribusi logistik. Wilayah yang terdampak dan hanya dapat dilalui jalur darat dengan medan yang sangat berat meliputi Polresta Padang, Polresta Bukit Tinggi, Polres Padang Pariaman, Polres Agam, dan Polres Padang Panjang, di mana kondisi ini memerlukan kewaspadaan tambahan bagi kendaraan bantuan serta petugas di lapangan. Sementara itu, sebagian besar wilayah lainnya tetap dapat diakses melalui jalur darat dengan kondisi normal. Wilayah tersebut meliputi Polres Solok Kota, kemudian Pasaman Barat, Pesisir Selatan, 50 Kota, Solok, Pariaman, Payakumbuh, Tanah Datar, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, Sawalunto, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian terkait posko tanggap bencana Polri, upaya tanggap darurat Polri di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus diperkuat melalui pendirian posko-posko penanganan bencana di masing-masing Polda. Untuk Polda Aceh mengoperasikan 35 posko tanggap bencana yang tersebar di berbagai titik terdampak. Di Sumatera Utara, sebanyak 19 posko telah disiapkan untuk mendukung evakuasi, distribusi logistik, dan pelayanan bagi masyarakat. Sementara itu, di Polda Sumatera Barat menjadi yang terbanyak dengan total 37 posko yang aktif memberikan pelayanan darurat. Terkait distribusi jaringan internet Polri, dalam rangka memperkuat layanan komunikasi di wilayah terdampak bencana serta mendukung operasional satuan kewilayahan, Polri mendistribusikan 87 unit perangkat internet ke sejumlah Polda dan Polres di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut. Aceh
36 unit. Sumatera Utara 43 unit, Sumatera Barat 8 unit. Pendistribusian ini diharapkan mampu memastikan kelancaran komunikasi, koordinasi, serta percepatan penanganan situasi darurat di lapangan. Kemudian terkait dengan dapur lapangan Polri, Polri mengoperasikan kurang lebih 20 dapur lapangan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, 3 titik dapur lapangan, di Sumatera Utara, 9 titik dapur lapangan, dan di Sumatera Barat, 8 titik dapur lapangan. Dengan total 20 titik, dapur lapangan Polri berperan menyediakan makanan siap saji bagi warga terdampak dan memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan secara cepat dan merata. Kemudian terkait bakti kesehatan, adapun layanan bakti kesehatan yang digelar oleh Polri di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat total 17.986 pasien yang menerima pelayanan medis. Dari jumlah tersebut, Polda Aceh melayani 5.664 pasien, Polda Sumatera Utara 3.165 pasien, dan Polda Sumatera Barat menjadi yang tertinggi dengan 9.157 pasien. Keluhan pasien yang ditangani meliputi demam, batuk, flu, sakit gigi, gatal-gatal, asam lambung, diare, nyeri perut, mual, sakit kepala, hingga hipertensi. Kemudian terkait kekuatan personil Polri, Polri mengerahkan total 12.103 personil di wilayah Polda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mendukung penanganan bencana. Selain itu, penguatan personil yang BKO juga dilakukan di daerah terdampak. Di Aceh, sebanyak 300 personil BKO diterjunkan untuk mempercepat evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan akses. Di Sumatera Barat, 263 personil BKO disiagakan untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah yang terdampak paling berat. Sementara di Sumatera Barat, 704 personil BKO dikerahkan ke berbagai titik guna memastikan bantuan dan layanan darurat berjalan optimal. Dengan total ribuan personil di lapangan, Polri memastikan seluruh upaya penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berfokus pada keselamatan masyarakat. Kemudian, terkait rekapitulasi bantuan kemanusiaan Polri, Mabes Polri telah mendistribusikan bantuan kemanusiaan hingga Selasa 9 Desember 2025 sebanyak 159,35 ton dengan tujuan distribusi sebagai berikut. Polda Aceh sebanyak 51,99 ton, Polda Sumatera Utara sebanyak 70,83 ton, Polda Sumbar 36,53 ton. Selain bantuan dari Mabes Polri, Polda jajaran juga mengirimkan berbagai macam bantuan, di antaranya air mineral 9.611 dus, aneka makanan bayi 25.000 piece, makanan cepat saji 507 dus, beras 158,48 ton, obat-obatan 2.907 set, pakaian 60.226 piece, Pampers 959 dus, susu 3.865 dus, selimut 21,180 sis, lampu 1.620 pieces, perlengkapan mandi 76 koli, kantong jenazah 150 unit, dan sebagainya. Rekan-rekan sekalian, Polri dalam hal ini menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap seluruh upaya penanganan bencana di wilayah terdampak. Berbagai langkah percepatan terus dilakukan, mulai dari memastikan kelancaran distribusi BBM, mendukung pengoperasian pembangkit listrik, hingga pemulihan sarana komunikasi.
Pembukaan jalur alternatif dan pengerahan alat berat juga terus diprioritaskan agar akses ke wilayah yang terisolasi dapat segera dipulihkan. Di sisi lain, Polri juga mendirikan dapur umum, layanan kesehatan, sistem komunikasi darurat berbasis satelit di titik pengungsian. Penambahan posko, fasilitas sanitasi, dan air bersih terus dilakukan, termasuk pengoptimalan kendaraan taktis water treatment dari Korbrimob Polri. Polda dan Polres yang tidak terdampak turut dikerahkan untuk memperkuat distribusi air bersih bagi para pengungsi dan fasilitas umum. Untuk mendukung identifikasi korban, tim DVI diperkuat demi mempercepat proses penanganan korban meninggal dan hilang. Polri juga melakukan pemantauan ketat terhadap kondisi personil, termasuk pengecekan tingkat kelelahan, pemberian vitamin, serta memastikan kecukupan logistik agar tugas kemanusiaan dapat berjalan dengan optimal. Seluruh langkah ini dilaksanakan dengan mengedepankan koordinasi erat bersama BNPB, Basarnas, Kemensos, TNI, pemerintah daerah, serta para relawan. Dengan demikian, Polri berharap sinergi ini mampu mempercepat proses pemulihan, memastikan bantuan tersalurkan secara efektif, serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.